Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa. Hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang sangat primer. Jadi ini salah satu kebutuhan primer yang saya bilang sebulan 2 bulan ke belakang ini menjadi hal yang sangat hangat, sangat panas untuk dibicarakan. Jadi kebutuhan primer itu adalah beras ya. Jadi beras ini kita bukan hanya mahal harganya, tapi juga langka ya, tapi juga susah. Jadi sebelumnya di bulan Januari akhir atau bulan Februari, jadi selama 2 bulan ini sebelum pemilihan itu beras susah dicari di minimarket atau supermarket terdekat. Padahal sebelumnya itu kita dengan mudah bisa memilih berbagai merek. Ada yang keluaran 3 pilar, ada yang TPS Food ya, ada yang keluaran dari Wilmar, ada yang keluaran dari macam-macam merek gitu ya. Jadi kita bisa dengan mudah memilih yang mana yang kita inginkan. Tetapi di bulan Januari dan Februari sangat sulit mendapatkan beras. Itu jadi salah satu kendala. Terlebih lagi mahal. Jadi beras itu ada harga eceran tertinggi, di mana harga eceran tertinggi per 5 kilo itu 69.000. Jadi kurang lebih kalau dibagi 5 kan 5 kilo 69 bagi 5 kurang lebih 13 ribuan lah ya. Kurang lebih 13 ribuan, 12.000 sekian gitu per kilo. Jadi itu harga eceran tertinggi, dan ini kalau di pasaran ini sudah melewati harga eceran tertinggi. Nah, jadi banyak orang yang berteriak yang mengeluhkan bahwa kondisi di lapangan beras susah dan beras harganya mahal. Jadi ini membuat pertanyaan buat saya ya. Jadi kenapa menjadi pertanyaan? Karena sebelum saya menjadi PNS, saya pernah bekerja di salah satu perusahaannya Arta Graha. Jadi anak perusahaan Arta Graha itu menggeluti bidang pangan. Memang mereka tidak menjual secara umum, mereka memproduksi untuk kebutuhan hotel-hotel mereka dan kebutuhan internal mereka. Tapi setidaknya sebenarnya saya tahu proses bisnisnya dari produksi beras ini. Jadi kalau misalkan ngomongin Januari harus 1.000 ton beras, itu kita tidak bisa di Januari tersebut kita nyari gitu. Itu sangat susah dan nanti harganya akan mahal. Jadi kita tuh harus mencanangkan atau membuat program, mencanangkan lah ya. Kita bikin target 1.000, itu harus flashback, harus mundur lagi 3-6 bulan. Jadi 3-6 bulan ke belakang baru kita bisa tentukan bahwa kita akan mendapatkan 1.000 ton di bulan Januari. Jadi yang menjadi pertanyaan besar saya adalah kemana perusahaan-perusahaan besar ketika harga melonjak? Karena setahu saya perusahaan besar itu punya manajemen stok yang bagus. Mereka punya silo yang raksasa ya, yang besar banget. Dulu saya di perusahaan Arta Graha tidak memiliki hal tersebut gitu. Sehingga kami stoknya itu jangka pendek. Jangka pendek artinya 1 bulan itu harus dihabiskan atau harus dikeluarkan, harus didistribusikan. Nah, perusahaan-perusahaan besar ini apalagi TPS ya, TPS yang tanda kutip di Karawang itu lumayan merajai ya, TPS 3 pilar ya. Jadi ini tuh menjadi pertanyaan, mereka kan punya silo yang sangat besar. Kemana stok-stok beras mereka pada saat itu gitu. Padahal kan sebenarnya ini menjadi peluang mereka mendapatkan keuntungan ketika mereka menjual pada saat stok langka gitu ya.
Dan anehnya semua merata gitu. Jadi akhirnya ada dugaan di masyarakat bahwa stok beras ini digunakan untuk bantuan sosial gitu ya. Jadi akhirnya orang-orang mengarah ke sana gitu ya. Menjustifikasikan bahwa stok beras yang ada itu digunakan untuk bantuan sosial, sehingga tidak ada stabilitas baik harga maupun stok ya. Karena apa ya? Karena memang di lapangan sudah nggak ada gitu. Jadi orang-orang banyak berspekulasi. Sebenarnya disinilah fungsi pemerintah untuk mengendalikan hal-hal itu. Dia beberapa hal polemik yang ada di masyarakat dan mungkin saya juga mengalaminya mengenai kebutuhan pokok ini. Jadi saya mikir sih hati-hati ya kalau misalkan memang ini tuh disetting ya. Maksudnya disetting tuh ada orang yang bermain yang memang mengendalikannya. Kenapa hati-hati? Karena ini kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok perekonomian aja itu membuat inflasi menjadi naik gitu. Apalagi kalau misalkan ini nanti lebih rumit dan membuat chaos gitu maksudnya. Secara Indonesia itu hampir banyak masyarakat Indonesia kalau nggak makan nasi itu nggak makan gitu maksudnya. Jadi memang benar-benar kebutuhan pokok untuk masyarakat Indonesia. Nah, saya pikir salah satu yang diupayakan pemerintah dalam mengendalikan ini sebenarnya pemerintah mengeluarkan namanya SPHP, gitu ya. Ini adalah memang beras bulog. Jujur, selama stok beras banyak, maksudnya merek-merek lain itu ada di pasaran, saya tuh nggak pernah melirik beras merek ini, sama sekali belum pernah melirik. Sekalipun dia harganya murah banget, tapi kami tidak pernah, saya dan istri tidak pernah membeli merek ini sama sekali. Jadi kami selalu membeli merek-merek yang memang sudah kualitasnya sudah teruji gitu maksudnya. Nah, kenapa saya bilang kualitasnya sudah teruji? Karena apalagi saya dulu pernah kerja di perusahaan beras ya, dia pangan. Jadi kita tuh tidak pernah tahu di dalamnya itu atau misalkan varietas apa yang digunakan, karena itu mempengaruhi terhadap rasa. Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar itu biasanya sudah punya mitra, sudah punya kelompok tani yang digandeng, di mana kelompok tani itu perusahaan minta untuk menanam varietas A, nanti varietas A hasilnya akan diambil oleh perusahaan. Jadi biasanya udah sistem kontrak farming gitu maksudnya, udah dikontrak. Nah, mereka ambil dari petani sehingga kualitasnya stabil gitu maksudnya. Contoh teknisnya adalah biasanya kami menanak nasi itu biasanya mungkin hanya segaris ini ya. Jadi dari sini ke sini airnya. Jadi beras, dari permukaan beras airnya harus segini. Nah, kalau misalkan beda merek, itu beda lagi treatmentnya, beda lagi jumlah air yang digunakan untuk menanak beras atau menanak nasi. Nah, sedangkan kalau misalkan dalam satu merek itu kualitasnya beda-beda, itu membuat bingung kita yang masak gitu. Jadi apakah harus satu garis atau dilebihi atau seperti apa gitu. Jadi kami sudah beberapa kali mencoba merek beras, dan kami percaya dengan salah satu merek beras. Selain rasanya enak dan konstan, stabil, kualitasnya terjaga. Sedangkan kami saya meragukan sebelum langka ya, saya meragukan kualitas dari beras bulog. Karena kita tahu bulog itu menyerap beras itu dari mana saja. Artinya dari mana saja adalah petani yang memang diserap sama bulog. Kita tidak tahu petaninya itu menggunakan varietas apa padinya. Jadi kadang-kadang
Jadi kami jujur karena langka, jadi akhirnya kami membeli beras ini karena hanya ini yang ada tersedia di pasar. Dan kami sudah membeli yang ketiga ini. Ini yang ketiga. Yang pertama rasanya lumayan bagus, lumayan enak. Yang kedua agak perak. Jadi airnya harus banyak dan treatmentnya berbeda. Nah biasanya setelah dinanak itu paling 1 menit 2 menit dibiarkan. Ini harus dibiarkan 1 jam atau 1,5 jam sebelum nanti didandang ya, dikukus lah istilahnya ya. Nanti masaknya saya nggak tahu ya detailnya. Tapi juga maksudnya mengalami ternyata beda. Yang kedua yang sekarang masih ongoing ya, yang masih ongoing dimasak. Nah ini yang ketiga yang kita beli. Saya nggak tahu juga dalamnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi ya sebenarnya masyarakat termasuk saya mungkin salah satu bagian dari masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan. Saya rasa masyarakat akan menerima saja gitu dengan produk yang ada gitu. Akan lebih baik memang jika regulasinya yang dibenahi. Jika memang maksudnya rantai pasokannya yang harus dibenahi. Yang jadi pertanyaan saya sebelumnya adalah ini perusahaan pada kemana? Pada kemana gitu perusahaan? Ada apa ini? Ini yang jadi pertanyaan besar. Itu mungkin monolog dari saya mengenai hal yang sangat urgent, hal yang sangat basic, hal yang menjadi kebutuhan primer di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.